بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Ada suri tauladan yang amat baik bagi kalian dalam sosok pria bernama Ibrahim walladzina ma'a dan semua pengikutnya. In qalu liqaumihim ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami tidak bertanggung jawab, berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga tidak bertanggung jawab kalau kalian menyembah selain Allah. Kafarna bikum, kami berlepas diri, kami mengingkari apa yang kalian kerjakan. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan kalau kalian bisa membenci Allah dan memusuhinya, maka kami pun juga akan membenci kalian dan memusuhi kalian selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda, hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mumtahanah pronunciation-nya, pengucapannya banyak kata-kata yang bikin lidah belibet. Benar nggak Bunda? Jadi ini kalau belajar bahasa asing maknanya udah naik kelas. Mulai dari beginner, intermediate, advance, ntar terus naik. Dan salah satu mujizatnya Al-Quran, kalau dibaca benar, ayah bunda, dengan bersuara, getarannya itu bisa membunuh sel-sel kanker. Getarannya ucapan Al-Quran, kalau huruf-hurufnya dibaca dengan benar, makhrajnya, sifatul hurufnya, tajwidnya, itu akan menghilangkan penyakit-penyakit otak seperti Alzheimer, demensia, pikun, dan lain-lain. Dan nanti sampai ucapan ayah bunda sinkron dengan huruf-hurufnya, nanti insya Allah itu terjadi sinapsis antara neuron-neuron otak. Jadi insya Allah makin pintar. Apalagi kalau udah hafal, apalagi bisa sinkronkan gerakan tangan, apalagi tahu artinya. Insya Allah. Alhamdulillah, ini baru dikasih ayat 4 bagian pertama. Alhamdulillah tadi sebab lihatin tuh di kamera-kamera. Alhamdulillah nggak ada yang lirik-lirik mushaf. Jadi udah langsung pada apa. Jadi itu tanda udah makin pinter. Dan nikmati sama ayah bunda. Jadi kalau agak susah menghafalnya sebab ulang-ulang tuh bunda. Ayah, jadi diulang-ulang sampai lisan kita benar ngucap. Nanti kalau lisannya sudah benar ngucapnya,
hatinya memahami, merasa nikmat, insya Allah makin dahsyat. Apalagi kalau sudah bacanya sambil bergetar, hati, tubuh bergoncang, air mata netes. Wah, dah indah. Nah, sekarang mulai masuk tadabbur. Qad kanat lakum uswatun hasanah. Nanti ayah bunda cari. Dalam Al-Quran itu Allah sebut uswatun hasanah ada berapa kali. Sekarang ketemu nih, di surat yang jarang kita dengar ada uswatun hasanah. Suri tauladan terbaik. Biasanya ada dalam surah Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Wa dzakarallaha katsira. Dalam surah Al-Ahzab ayat berapa Allah sebut, nanti cari sama ya bunda. Telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan terbaik bagi kalian. Buat orang-orang yang berharap berjumpa Allah dan hari akhir. Dan bagi orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut berapa kali uswatun hasanah dalam Al-Quran. PR cari sama ya bunda. Dan sekarang ketemu di sini disebut sama Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasanah. Ada suri tauladan terbaik buat kalian. Dan ayah bunda, pelajaran dari suri tauladan terbaik ini maknanya adalah kalau bunda ketemu ayah, ketemu banyak orang dalam hidup, harus ketemu orang yang paling baik menjadi teladan kita. Harus punya nggak? Tokoh, guru, sahabat yang jadi teladan bagi kita. Suri tauladan yang dekat sama kita. Maknanya dari mulai cara bicara, cara berjalan, cara makan, cara apapun juga, cara berpikir, cara menatap, cara apapun, pelajari dari teladan. Dan sekarang nih, ayah bunda, krisis terbesar di Indonesia itu krisis keteladanan, hampir nggak punya kita teladan. Bahkan dari level terkecil aja, banyak keluarga yang gagal. Anak-anak nggak punya teladan pada orang tuanya. Terus anak cucu kita kalau sekolah nggak nggak dapetin lagi keteladanan pada guru-guru mereka. Nggak ada. Kepada kepala sekolah mereka nggak ada. Bahkan sampai level tertinggi nggak punya keteladanan. Pada pemimpin-pemimpin level dunia ngomong ngawur, nggak jelas, bingung. Maka ayah bunda sibukkan diri ya, cari teladan. Terus jangan biarkan tuh anak cucu kita nggak punya teladan, cariin sama ayah bunda. Carikan mana teladan yang cocok buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Sebab kalau kalian tidak menyibukkan anak cucu kalian mencari teladan, nanti mereka cari sendiri dan kebanyakan ngasar, ngawur. Kalau nggak percaya, mungkin ada di antara diri kita nih, karena nggak dianterin sama orang tuanya, dari teladannya yang aneh-aneh. Penyanyi rock lah, artis lah, narkoba lah, nauzubillah, LGBT lah. Ada nyari sendiri teladan. Dan sama mereka dicekokin. Ada kejahatan global. Mereka nyebutnya idol. Idol itu teladan dari kata idola. Dan seluruh dunia dibuat itu.
programnya. American Idol, Indonesia Idol, seluruh dunia dibuatin. Hingga teladannya dibikin kayak begitu. Oh, anak cucu kita ngerti bahwa kebahagiaan yang disebut prestasi adalah kalau uang banyak, terkenal, followernya, subscribernya makin banyak, nah itu. Tapi lihat pesan Usbog nih. Kalau tadi kita harus sibukkan anak kita, cucu kita, kita cariin teladannya. Allah pun hari ini sibuk membuat kita, nih, ada teladan baik. Siapa? Ibrahim buat kalian. Itu teladan terbaik. Jadi Allah antarkan kepada Rasul dan para sahabat, kalian jangan nyari yang aneh-aneh, yang ini nih, kata Allah. Ini teladannya. Ibrahim yang ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Ucapannya Ibrahim itu Masya Allah. Jadi kalau kalian pengen tahu orang yang mulutnya mahal, Ibrahim tuh. Waja'alnahu lisana sidqin aliyya dalam surat Safat. Kami jadikan Ibrahim itu lisana sidqin, lisannya bagus. Dan dia udah meninggal beribu-ribu tahun, orang masih nyebut namanya. Keteladanan dalam memberi yang terbaik sama Allah, keteladanan dalam kepasrahan diri total. Ini wajah wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Ayo Bunda nanti cari ya berap, berapa banyak ucapannya Ibrahim abadi Allah tulis dalam Al-Quran. Nanti cari doa-doanya Ibrahim itu banyak banget. Rabbi ja'alni muqima sholati wa min dzurriyyati, itu doanya Ibrahim. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah jadikan negeriku ini aman. Itu doanya Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Doa Ibrahim. Nanti ayah Bunda PR. Ucapan Ibrahim apa aja yang viral. Kan kalau sekarang ini disebut viral, kalau udah jalan-jalan, ditonton jutaan pemirsa itu viral. Nah ini Ibrahim miliaran orang dari dulu sampai sekarang ngucapin ucapannya Ibrahim. Itu viral, mentok, kata ada kanan, kata anak sekarang, mentok rata kanan. Kata anak-anak sekarang, cucu-cucu kalian barangkali ngomong gitu. Udah paling top. Viralnya udah enggak. Udah tembus langit. Udah. Nah, nih ikutin orang kayak begini. Allah bilang, sibukkan diri, cari suri tauladan terbaik. Dan carikan buat anak cucu kalian suri tauladan terbaik. Seperti Allah nyariin hari ini buat kita. Nih, ini dia suri tauladan terbaik. Nah itu tentang keteladanan, ayah bunda. Dan keteladanan itu hilang sudah di Indonesia. Tapi insya Allah di kelas ini makin banyak muncul keteladanan. Teladan yang baik. Dan mulai bikin dalam diri kita keteladanan. Sedikit, 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 sedikit. Ikutin apa yang diajarkan Allah, diajarkan para Rasul, para Nabi. Ikutin. Dikit, dikit, dikit. Enggak
langsung jadi orang baik 100%, enggak. Tapi meskipun satu ayat, ada satu kalimat, ada satu kata yang kita tangkap, kita amalkan, itu yang kata James Clear di Atomic Habit. Setiap hari ada kebiasaan baik yang ditambahkan, kita lakukan sedikit. Tapi ntar jadi amal. Seperti mungkin dulu ayah bunda masuk kelas ini on off. Tapi begitu di onin terus enak ya. Begitu coba menghafal, lebih enak lagi. Nyoba nyetor, tambah enak lagi. Nyetor tulisan, lebih asik lagi. Dipakai sholat, lebih enak lagi. Tambahin terus tuh, ayah bunda. Kebaikan itu meskipun sedikit, sedikit, sedikit. Udah ngajakin ngapal Quran, Ustaz ngajakin gerakan sedekah subuh setiap hari. Ayo ikut ah. Gitu. Mulai dari cuma 1.000 perak sehari, alhamdulillah sekarang udah nggak berasa nih Ustaz, setiap subuh 1 miliar sehari. Jadi terus aja tuh. Nikmatin. Jadi nggak usah mimpi kita harus mulai yang gede-gede. Enggak, dari kecil-kecil. Itu yang kata James Clear dalam bukunya The Atomic Habit. Ayah bunda baca. Sudah diteliti dalam ilmu neuroscience. Banyak para pemenang bukan melakukan hal-hal yang gede, hal yang kecil pelan-pelan dikerjakan. Termasuk juga gitu. Ngapal Quran kita. Udah jam 6 nih, habis. Ayah bunda. Terusin apa jangan. Insya Allah. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ikut jalannya Ibrahim alaihissalam. Jalannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul sadaqallah. Katakan Muhammad, maha benar Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Wa ma kana minal musyrikin. Katakan Muhammad, maha benar Allah. Dan ikuti oleh kalian. Millah Ibrahim. Gaya hidupnya Ibrahim. Hanifa, dia itu orangnya lempeng. Dan dia bukan termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati kita semua. Mudah-mudahan kita bisa ikuti jalan hidup terbaik seperti yang Allah contohkan pada Ibrahim alaihissalam dan para nabi lain. Jazakumullah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz.